Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Adel Saputra MPD AIFO, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Kuantan Singingi, PPSDM Regional Bandung. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang materi pembelajaran sintesa Anggota 3 dan personal branding. Adapun yang termasuk dalam sintesa agenda 3 dan personal branding yang saya bahas kali ini yaitu yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Adapun pegawai ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K. Kemudian, fungsi pegawai ASN. Adapun fungsi pegawai ASN yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dan penyelenggara birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam pelayanan publik, indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah ada 6 aspek. Yang pertama itu ada kebijakan pelayanan, di mana di sini melihat standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat. Yang kedua, profesionalisme SDM, sumber daya manusia. Yang ketiga, sarana prasarana. Di sini dapat kita lihat ketersediaan SAPRAS, kelayakan sarana prasarana, dan sarana prasarana berkebutuhan khusus. Yang keempat, sistem informasi pelayanan publik. Yang kelima, konsultasi dan pengaduan. Dan yang keenam, dalam indeks pelayanan publik yaitu inovasi pelayanan. Bagaimana di sini pelaksanaan inovasi dalam pelayanan publik. Yang ketiga, Whole of Government atau yang kita sering sebut dengan WOG. Whole of Government merupakan pelayanan publik dengan pendekatan WOG berupa pelayanan administratif, jasa, barang, dan regulatif. Adapun bentuk-bentuk WOG, yang pertama itu ada namanya proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di negara lain. Yang keempat, konsep-konsep sosial, GLU, budaya, dan organisasi. Itulah
sintesis agenda 3 tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Dari materi agenda 3 yang dipaparkan tadi, kita bisa melihat personal brandingnya. Yang pertama yaitu mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Yang ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang keempat, memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Dan yang kelima, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif memanfaatkan teknologi digital. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.